Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelvira dengan NIM 2120123 berasal dari lokal PAI 2D. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa soal terkait dengan soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Tahsin Al-Quran. Langsung saja dengan pertanyaan yang pertama adalah jelaskan 5 perbedaan ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dengan hukum bacaan iklab. Ketiga tersebut memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah hukum bacaan ikhfa syafawi. Hukum bacaan ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Sedangkan kalau iklab adalah huruf non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Sedangkan kalau hukum bacaan ikhfa hakiki adalah huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Perbedaannya yang kedua adalah cara membacanya. Kalau ikhfa hakiki cara membacanya yakni disamar-samarkan ke dalam huruf yang 15. Sedangkan kalau iklab cara membacanya didengungkan. Sama dengan ikhfa syafawi cara membacanya juga didengungkan. Yang ketiga perbedaannya adalah huruf ikhfa hakiki ada 15, yakni ta, sa, jim, da, za, zai, shin, sin, sod, do, to, zo, fa, ka, kaf. Huruf tersebut sebanyak 15. Cara membacanya disamarkan. Sedangkan kalau iklab hurufnya cuma satu, yaitu mim. Yaitu ba. Huruf mim bertemu dengan huruf ba. Huruf iklab cuma satu, yaitu huruf ba. Sama dengan ikhfa syafawi, hurufnya juga satu, yaitu huruf ba. Tetapi hukum bacaannya yakni ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Sedangkan kalau iklab yaitu huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Tetapi cara membacanya juga sama, yaitu sama-sama didengungkan. Selanjutnya perbedaan yang keempat adalah ikhfa syafawi terjadi apabila mim sukun berada sebelum huruf ba. Ikhfa syafawi terjadi apabila mim sukun berada sebelum huruf ba. Sedangkan kalau ikhfa hakiki nun sukun atau tanwin berada sebelum huruf yang 15. Sedangkan kalau iklab yaitu huruf ba berada setelah huruf nun sukun atau tanwin. Yang terakhir perbedaannya yaitu dalam iklab berarti mengganti atau menukar nun sukun atau nun mati atau tanwin menjadi huruf mim, seolah-olah terdengar atau bunyi seperti membaca huruf mim. Sedangkan kalau ikhfa hakiki bacaannya disamarkan ke dalam huruf yang 15 tersebut. Sedangkan kalau ikhfa syafawi huruf mimnya didengungkan ke huruf ba. Berikut beberapa contohnya, contoh terkait ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, dan iklab. Yaitu kalau contohnya iklab terdapat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 18. Contoh iklab terdapat dalam Al-Quran ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada kalimat summum bukmun itu terdapat kalimat mim bertanwin bertemu dengan huruf ba yang berbaris dhammah. Itu hukumnya itu cara membacanya itu didengungkan. Hukum bacanya itu iklab. Yang kedua 5 contoh iklab itu yang kedua terdapat dalam ayat 19 surah Al-Baqarah, yaitu muhitum bil kafirin. Di sana terdapat huruf ta dengan berbaris dhammah dan setelahnya ada huruf ba. Selanjutnya pada ayat 27. Pada ayat 27 di sini terdapat hukum bacaan iklab, yakni mim ba'di. Di situ terdapat huruf iklab dengan nun sukun dan setelahnya ada huruf ba. Hukum membacanya yaitu dengan didengungkan mim ba'di. Dan contoh yang ketiga terdapat pada ayat 31. Terdapat pada ayat 31
yaitu contoh iklab dengan terdapat dalam ayat 31, yaitu pada kalimat ambiuni, faqala ambiuni, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ba yang berbaris kasrah. Selanjutnya contoh yang keempat adalah yang terdapat pada ayat 33. Contoh yang kelima yaitu terdapat pada ayat 33. Yaitu dengan bacaan kalimatnya falamma amba'ahum. Di sana terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh yang kedua adalah hukum bacaan ikhfa syafawi. Hukum bacaan ikhfa syafawi terdapat dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama, contohnya ada 5. Yang pertama pada ayat 8. Pada ayat 8 terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi, yaitu huruf mim bertemu dengan huruf ba, yaitu pada kalimat wa ma hum bimu'minin. Di sana terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu didengungkan. Contoh yang ketiga adalah pada ayat 33, yaitu adanya mim sukun bertemu dengan huruf ba, yaitu pada kalimat amba'ahum bi asma'ihim. Amba'ahum bi asma'ihim, itu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh yang keempat adalah terdapat pada ayat 49. Ayat 49 yaitu pada kalimat zalikum balaun, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya itu didengungkan. Contoh yang kelima yaitu terdapat pada ayat 76. Pada ayat 76 ini terdapat pada kalimat yaitu sunahum bima fataha. Di sana terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf ba yang berbaris kasrah. Selanjutnya hukum bacaan ikhfa hakiki, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah juga, yaitu yakninya pada ayat 22. Yang pertama pada ayat 22, yaitu dengan pada kalimat fa'akhraja. Di sana terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf fa, yaitu cara membacanya jadi disamarkan, itu fa'akhraja. Yang kedua contohnya adalah terdapat pada ayat 44. Terdapat pada ayat 44, yaitu terdapat pada kalimat wa antum tatsluna. Di sana terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ta yang berbaris dhammah. Selanjutnya pada ayat 6 surah Al-Baqarah. Contohnya yang ketiga itu pada surah Al-Baqarah ayat 6 terdapat pada kalimat anzartahum. Di sana terdapat huruf nun sukun yang setelahnya ada huruf za yang berbaris fathah. Contoh yang keempat adalah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah juga pada ayat 159, yakni dengan contoh potongan kalimatnya yaitu
ayat 159 dengan kalimatnya yaitu ma anzalna. Di sana terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf za. Contoh yang terakhir adalah terdapat pada ayat 177. 177 dengan potongan kalimatnya hukum bacaan ikhfa hakiki, yaitu pada kalimat nun sukun yang bertemu dengan huruf yang 15. Yaitu pada kalimat antuallu. Di sana terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya yaitu pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 dengan soalnya jelaskanlah 3 perbedaan mad lazim yang berada di tengah surah dengan mad lazim yang berada di permulaan surah. Kemudian jelaskan perbedaan dan persamaan antara idgham mutamasilain, mutajasinain, dan mutaqarrabin serta masing-masing 2 contohnya. Yang pertama yaitu 3 perbedaan yang terdapat 3 perbedaan mad lazim yang berada di tengah surah dengan mad lazim yang berada di permulaan surah. Yakninya perbedaannya yaitu yang pertama, kalau mad lazim yang berada di permulaan surah itu biasanya terdiri dari 1 huruf atau lebih yang disebut dengan istilah namanya yaitu mukhaffafah harfi. Sedangkan kalau yang berada di tengah surah itu banyak dengan istilahnya, misalnya dengan mad tabi'i, mad harfi, dan lain sebagainya. Yang kedua perbedaannya adalah panjang bacaan mad lazim mukhaffafah atau mad lazim yang berada di permulaan surah, yaitu biasanya sepanjang 1 alif atau 2 harkat. Sedangkan kalau mad lazim yang berada di tengah surah, misalnya kita contohkan saja seperti mad tabi'i. Mad tabi'i dengan panjang harkatnya 2 harkat atau 2 ketukan. Yang ketiga adalah perbedaan yang ketiga, contoh dalam yang mad lazim yang berada di permulaan surah, yaitu contohnya dalam surah An-Naml ayat 1 yaitu tosin. Disebut di sana terdapat hukum bacaan mad lazim yang berada di permulaan surah, yaitu bacaannya dipanjangkan, yaitu 1 alif atau 2 harkat. Yang kedua, kalau contoh dari mad lazim yang berada di tengah surah itu kita contohkan saja seperti mad tabi'i, yaitu contohnya kitaba, yafulu, yaqulu. Di sana dipanjangkan sebanyak 2 harkat atau 2 ketukan. Berikutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara idgham mutamasilain, mutajasinain, dan mutaqarrabin. Persamaannya yaitu antara ketiga idgham tersebut, antara mutamasilan, mutajasinain, atau mutaqarrabin itu sama-sama hurufnya dan sama makhraj dan sifatnya sama. Kalau dengan mutaqarrabin makhrajnya hampir berdekatan antara idgham mutamasilain dengan mutamasijan dan mutajasinan dan mutaqarrabin sama-sama 2 huruf dalam makhraj dan sifat. 2 huruf yang sama bertemu dan yang pertama sukun. Yang pertama hurufnya dia mempunyai 2 huruf yang sama, tetapi huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharkat. Yang kedua adalah perbedaannya. Kalau mutamasilain hurufnya hukum membacanya wajib, tapi kalau mutajasinain dan mutaqarrabin hukum membacanya yaitu jaiz. Yang kedua, idgham mutamasilain melebur 2 huruf yang sama, yaitu sama sifat dan makhrajnya, seperti huruf dal dengan dal dan ba dengan ba. Beserta dengan 2 contohnya. Di sini terdapat 2 contohnya, yaitu kalau contoh mutamasilain di sini yaitu pada kalimat qad dakhalu. Di sana terdapat 2 huruf yang sama tetapi harkatnya berbeda.
Itu dal yang pertama dal sukun dan yang kedua dal berharakat fathah. Contoh yang kedua yaitu idrib bi asofa, idrib bi asoka. Itu terdapat huruf ba yang sukun dan setelahnya ada huruf ba yang berharakat kasrah. Dia mempunyai dua huruf yang sama dan makhrajnya. Yang kedua adalah kalau mutaqarrabin, yaitu mutaqarrabin itu pertemuan dua huruf yang berhampiran, yang hampiran sifat dan makhrajnya hampir sama. Yaitu misalnya ba bertemu dengan mim, tetapi tidak hurufnya yang sama, tetapi cara membacanya hampir sama. Dengan ba bertemu dengan mim dan qaf bertemu dengan kaf dan ta bertemu dengan dal. Contohnya itu ada dua contoh. Yang pertama, alam nakhluqkum. Di sana terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf na. Dan yang kedua adalah ikhqab ma'ana. Di sana terdapat huruf ba yang berharakat sukun dan dan setelahnya ada huruf mim yang berharakat fathah. Yang ketiga yaitu mutajasinain. Yaitu mutajasinain, pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya tetapi tidak yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya. Sifatnya seperti ta dan to hampir sama makhrajnya tetapi sifatnya tidak sama. Dan lam dengan ro serta zol dengan zo. Contohnya ada dua, yaitu yang pertama falamma asqalat da'awa. Di sana terdapat huruf ta yang bertemu dengan huruf dal. Yang kedua qad tabayyana. Di sana terdapat dal yang bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu penjelasan terkait dengan hukum wasal, hukum ismam, sakta taklil, dan imalah. Yaitu terkait dengan hukum wasal, ismam, saktah, dan imalah. Yang pertama, hukum wasal, yakni terdapat dalam surah At-Taubah ayat 24 dengan bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Dalam surah At-Taubah ayat 24 ini terdapat hukum nun wasal, yakni nun kecil yang berada pada kalimat wa amwalun iqtaraftumu, yaitu nun kecil yang terdapat pada kalimat tersebut dibaca dengan baris nun tersebut berbaris kasrah, yakni niqtaraftumu. Berikutnya adalah dalam surah Yusuf ayat 11 terkait dengan hukum ismam, yakni bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf
Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Yakni hukum ismam tersebut dibaca la ta'manna, yakni seperti membaca huruf mim dan nun berbaris sukun. Pada kalimat ini hukum ismamnya pada kalimat la ta'manna. Selanjutnya terkait dengan hukum saktah, yakni terdapat dalam surah Yasin ayat 52 dengan bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Yakni hukum saktahnya tersebut terdapat pada kalimat marqadina haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, yakni pada kalimat marqadina haza, yakni di atasnya terdapat saktah. Dalam kalimat ini kita berhenti sejenak tanpa bernafas, kira-kira sepanjang 1 alif. Berikutnya hukum imalah yang terdapat dalam surah Hud ayat 41 terkait dengan hukum imalah dengan lafaz bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dalam ayat ini hukum imalahnya terdapat pada kalimat majra. Di sini kita baca bukan majra melainkan majre, karena dia merupakan hukum imalah, yaitu di sini terdapat ra berbaris fathah, tetapi pada saat kita membacanya kita baca seperti seolah-olah dia berhuruf seolah-olah memiringkannya, membawanya ke huruf kasrah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan saya atau jawaban saya terkait dengan soal-soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Tahsin Al-Quran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.